Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitriana, NPM 23312036. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang encapsulation atau pengkapsulan dalam pemrograman berorientasi objek. Nah, jadi encapsulation adalah salah satu pilar utama dalam Object Oriented Programming atau OOP. Konsep ini bertujuan untuk menyembunyikan detail implementasi suatu kelas dari pengguna lain, melindungi data agar tidak diakses langsung dari luar kelas, serta memberikan akses ke data melalui metode khusus seperti getter dan setter. Nah, ciri-ciri encapsulation itu sendiri, yang pertama, atribut atau variabel diatur bersifat privat. Artinya, atribut hanya dapat diakses di dalam kelas tempat atribut tersebut didefinisikan. Yang kedua, akses data dilakukan melalui metode public seperti getter dan setter. Nah, getter untuk membaca nilai atribut, sedangkan setter digunakan untuk mengubah nilai atribut. Yang ketiga, ada data menjadi terkendali dan aman karena aksesnya dibatasi. Nah, keuntungan dari encapsulation itu sendiri, yang pertama ada keamanan data. Data hanya bisa diakses atau dimodifikasi melalui metode yang telah ditentukan. Mengurangi risiko data diubah sembarangan. Nah, yang kedua ada modularitas program. Kelas menjadi lebih terorganisir dan perubahan pada atribut dapat dilakukan tanpa mempengaruhi bagian lain dari kode. Nah, yang ketiga, kemudahan maintenance. Jika ada perubahan pada struktur data, cukup memperbarui getter dan setter tanpa mengubah kode lainnya. Nah, yang keempat, kontrol akses. Dengan encapsulation, kita dapat mengontrol siapa yang boleh membaca atau memodifikasi atribut tersebut. Nah, kemudian ada ilustrasi sederhana encapsulation. Analoginya, bayangkan sebuah mesin ATM, Anda tidak perlu mengetahui bagaimana mesin ATM bekerja di dalamnya. Cukup masukkan kartu, PIN, dan pilih transaksi. Detail operasional ATM seperti koneksi ke bank, validasi saldo, dan lain-lainnya disembunyikan dari pengguna, tetapi Anda tetap bisa mengakses fitur yang tersedia. Berikut ini adalah contoh penerapan encapsulation pada pengelolaan data mahasiswa. Di sini kita akan membuat kelas mahasiswa dengan atribut private dan metode getter dan setter. Jadi sini kelas mahasiswa adalah cetak biru untuk membuat objek mahasiswa. Kemudian di sini kita membuat private string nama dan private string npm, di mana ini adalah atribut bersifat privat yang hanya dapat diakses di dalam kelas mahasiswa. Kemudian di sini ada konstruktor untuk menginisialisasi data mahasiswa. Ada public mahasiswa, string nama dan string npm. Dis nama dan sama dengan nama, dan dis npm ini digunakan untuk membedakan antara atribut kelas nama dan kelas npm dengan parameter pada konstruktor nama dan npm. Jadi contohnya, ketika kita memasukkan sebuah objek, contohnya mahasiswa atau MHS, new mahasiswa, di mana di sini Nur Fitriana dan 123456 ini adalah pada Nur Fitriana ini diinisialisasi ke atribut nama, sedangkan 12345678 ini diinisialisasi ke atribut npm. Nah, selanjutnya kita menggunakan metode getter untuk membaca nilai atribut nama. Jadi public string get nama, return nama. Kemudian kita menggunakan metode setter untuk mengubah nilai atribut nama. Setelah itu kita menggunakan metode getter untuk membaca nilai atribut npm, public string get npm, dan return npm. Itu kita menggunakan metode setter lagi untuk mengubah nilai atribut npm. Contoh penggunaannya pada MHS set nama dan set npm pada Gita Amanda dan 87654321, di mana kode ini mengubah nilai atribut nama menjadi Gita Amanda dan npm diubah menjadi 87654321. Kemudian pada public class main ini digunakan untuk membuat objek mahasiswa, menampilkan
data awal menggunakan getter dan mengubah data menggunakan setter, serta menampilkan data yang telah diperbarui. Saat program dijalankan, berikut ini adalah langkah eksekusi dan hasil yang dihasilkan. Pada objek mahasiswa dibuat dengan nama awal, Nurfitriana, dan NPM-nya 123456778. Kemudian saat setter digunakan untuk memperbarui data, maka nama menjadi Gita Amanda, sedangkan NPM menjadi 8765431. Di mana ini adalah data baru yang telah ditampilkan. Di mana ini adalah data baru yang telah ditampilkan. Baiklah, itu saja contoh penerapan encapsulation pada pengelolaan data mahasiswa. Jadi kesimpulannya, yang pertama, encapsulation meningkatkan keamanan, keteraturan, dan kemudahan pengelolaan data dalam program. Dan yang kedua, data sensitif terlindungi dengan penggunaan atribut privat. Nah, yang ketiga, getter dan setter memberikan cara yang aman dan fleksibel untuk mengakses serta mengubah data. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi encapsulation. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam ucapan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.